Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Monggo Mas Anies. Terima kasih. Ini tadi saya lihat ada begitu banyak yang berkumpul dan ini semua kita yang kumpul di sini rasanya kita ingin bikin perubahan. Banyak tantangan saya tentu tidak akan membahas apa yang harus dikerjakan secara detail. Saya rasa teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya sudah lebih tahu. Kalau saya menceritakan nanti seperti menggaramnya air laut, nguyai Banyu Segoro itu nggak bisa. Yang kumpul di sini semuanya pejuang. Tapi saya ingin terima kasih telah memilih ikut berjuang. Dan ini bukan soal mendukung satu orang, dua orang, Bapak Ibu. Ini bukan soal mendukung Anies. Saya pun berada di tempat ini bukan saya mengikhtiarkan berdiri di tempat ini. Ini perlu saya garis bawahi sekalian. Lain kalau saya itu mengusahakan lewat A, B, C, D, tidak. Kita kerja bersama. Kebetulan saya bagian pegang mikrofon di depan. Tapi ini adalah sebuah perhelatan yang kita atur sama-sama, kita perjuangkan sama-sama. Saya bisa bicara begini dan terdengar sampai ujung belakang, itu bukan karena saya hebat, tapi karena ada pengelola sound system yang bagus. Ya. Itu kalau sama beliau sound systemnya di off kan, selesai. Ya. Dan ini terjadi kenapa? Karena ada orang yang menyiapkan kursi menata tadi. Menata kursinya, menata mejanya, menyiapkan piringnya, menyiapkan itu semua jadilah sebuah perhelatan seperti ini. Perubahan yang akan kita lakukan di Indonesia kira-kira seperti itu. Banyak orang yang bekerja tidak pernah terlihat. Bapak Ibu semua tidak melihat siapa yang masang meja, siapa yang masang kursi, siapa yang masang piring, tidak ada yang lihat. Tapi kita menyaksikan hasilnya. Bapak Ibu semua, ada yang ketika kerja terlihat, tapi mayoritas kerja tidak terlihat. Kita menginginkan perubahan dengan kerja bersama-sama yang pola seperti ini. Jadi di dalam ikhtiar ini saya kebetulan bagian pegang mikrofon, jadi terlihat. Yang pegang sound system nggak pernah terlihat. Padahal dia lebih powerful daripada saya. Itu masih di belakang tulisannya. Nah, ini gerakan relawan yang sedang tumbuh itu bukan gerakan untuk menempatkan seseorang di posisi itu, bukan. Kita sedang sama-sama membawa misi. Kalau boleh saya rumuskan dalam satu kalimat, misinya adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu aja. Keadilan itu artinya dalam aspek hukum ya adil, dalam aspek ekonomi ya adil, dalam aspek politik juga adil. Sempurna tentu tidak, tapi kita bawa misi. Karena itu saya garis bawahi beda. Mengejar target menang dengan membawa misi. Kalau mengejar target menang itu, begitu menang selesai. Itu mengejar target. Kalau membawa misi sebaliknya. Begitu kita berhasil, maka misi itu harus dilaksanakan. Karena itu kalau misi itu diemban sebagai sebuah amanah. Nah, kita bawa misi, bukan hanya sekedar mau mendapatkan satu dua tempat, bukan. Itu bedanya kompetisi dalam proses politik ini dengan pertandingan sepak bola. Pertandingan itu kalau menang selesai, kalau kita justru tidak, justru disitulah mulainya untuk bekerja. Jadi, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, apa yang sedang kita ikhtiarkan ini adalah sebuah ikhtiar perubahan yang mudah-mudahan bisa mendasar. Tapi untuk itu bisa jadi kita harus kerja all out. Kenapa? Karena ada di seberang sana yang tidak ingin ada perubahan. Betul? Ingin adanya seperti yang ada sekarang saja. Sementara kita tahu tidak mungkin. Tapi juga tidak mungkin hanya perubahan. Pasti ada hal yang harus berlanjut, ada hal yang berubah. Tidak mungkin hanya perubahan saja, tidak mungkin hanya keberlanjutan saja. Pasti ada kombinasi, tapi satu kalimat itu pegangan. Ketika kami bertugas di Jakarta, terus sekalian satu kata ini jadi pegangan untuk berbagai kebijakan.
Bagaimana kebijakan-kebijakan dibuat di Jakarta itu bisa mencerminkan prinsip keadilan sosial, walaupun itu tidak menjadi prioritas. Warga itu, Bapak sekalian, kalau ditanya ketemu dua di Jakarta itu. Apa yang dianggap oleh publik dalam survei-survei itu, bukan dalam pandangan publik itu penting, sama apa yang oleh keluarga dianggap penting itu beda. Di Jakarta itu beda. Yang dianggap penting dalam obrolan publik, nomor 1 macet, nomor 2 banjir, betul ya? Apalagi polusi. Nah, kalau di Jakarta tuh ya itu aja yang dianggap. Coba tanya keluarga, yang penting apa? Semuanya pasti jawab kebutuhan pokok terjangkau. Nggak ada yang jawab macet, nggak ada. Kalau ditanya keluarga, pasti kebutuhan pokok yang kedua, lapangan pekerjaan. Yang ketiga, kesehatan. Keempat, pendidikan. Itu yang tiap keluarga bilang itu penting. Nah, ketika kami bertugas, mau pilih mana nih? Yang dianggap oleh keluarga penting, apa yang dianggap sosial media penting? Jadi ya emang itulah gitu di Jakarta. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kami bergerak, kami coba lihat apa hal yang mendasar. Kita ambil satu-satu. Kebutuhan biaya hidup. Saya beri contoh saja untuk menggambarkan mengapa keadilan sosial itu kita pegang. Kenapa keadilan sosial itu kita pegang? Karena di Jakarta ini ketimpangannya ekstrim. Di kota Jakarta yang paling kayanya Indonesia ada, paling miskinnya Indonesia begitu lengkap tuh. Paling kirinya ada, paling kanannya ada, lengkap semuanya ada. Dan kalau lihat ketimpangan luar biasa, apalagi datang ke kampung-kampung, banyak sekali rumah-rumah di kampung-kampung itu yang berada di tanah yang berstatus milik negara. Milik negara. Dan kalau sudah tanah milik negara, itu sulit yang setengah mati. Kita tuh ketemu banyak sekali tanah milik negara ini contoh misalnya. Warga kerepotan sekali. Kita membuat kemarin itu terobosan, saya cerita sedikit soal terobosan ini. Warga di kampung-kampung yang padat, tanahnya milik pemerintah, milik negara, bukan pemerintah. Biasanya milik BUMN. Tapi saya itu batin, ini BUMN itu beli dari siapa? Beli dari siapa BUMN? Bukan BUMN, bukan beli dari siapa. Kalau di Jakarta, tanah warisan dari perusahaan milik kolonial Belanda, lewat nasionalisasi diubah menjadi tanah milik BUMN. Nah, dulu perusahaan Belanda beli dari siapa? Ya nggak beli, tinggal garisi aja toh. Sini gunaku, ini gunamu, ini gue, kan gitu. Ya ada itu pembagian belinya ada. Nah terus kita merdeka gimana, nggak bisa dapat tanah di situ? Tapi udahlah, soal administrasi soal lain. Apa yang kita lakukan? Kalau kita diamkan ini, itu tidak ada itu dalam prioritas yang tadi disebut itu. Yang kata masyarakat banjir tidak masuk. Ini rombongan paling bawah di Jakarta. Kami buat satu pendekatan yang agak beda. Pertama di Indonesia, memberikan IMB kolektif. 1 RT, 1 IMB. Di tanah-tanah yang tanahnya milik negara, rumahnya milik warga. Okay? Kan lagi berantem tuh secara hukum. Dah dikasih IMB, tapi IMB-nya kolektif. 1 RT, 1 IMB. Begitu mereka punya IMB, apa yang terjadi? Listrik bisa masuk, PAM bisa masuk, mereka bisa dapat izin usaha, mereka bisa dapat kredit bank, sehingga mereka bisa maju usahanya, mereka bisa hidup layak, walaupun tanahnya masih berstatus sengketa. Berubah, berubah. Nah, apakah ini sesuai ketentuan? Ketentuannya nggak ada. Lah justru karena nggak ada ketentuan, kita bisa membuat namanya IMB kolektif. Karena yang ketentuan tidak boleh itu kalau IMB per rumah, nggak boleh. Sisi lain, tanpa IMB mereka menderita. Ambil jalan keluar, ambil jalan tengah. Dan itu kampung-kampung yang selalu tersingkirkan. Dan kelompok ini juga, saya mulai bertugas 2017. Itu 27% penduduk Jakarta, itu artinya 2,7 juta orang, 2,8 juta orang tidak punya jaminan kesehatan.
Kalau di Jakarta itu kalau sakit, datang ke rumah sakit dan tidak punya biaya, punya jaminan, apa yang terjadi? Udah ke rumah sakit malah jadi miskin, bukan jadi sembuh. Kan tujuan ke rumah sakit itu untuk sembuh. Tapi kalau tidak punya, lalu Bapak Ibu sekalian, itu terjadi. Siapa sih? 27% itu yang paling bawah, bukan yang paling atas. Paling bawah itu mereka tidak ada di sosmed, tidak ada. Cari aja percakapan soal jaminan kesehatan bagi 27%, nggak ada. Tapi karena prinsip kita adalah keadilan sosial, maka terjadi lompatan besaran. Kita mengeluarkan uang 1,4 triliun untuk membiayai jaminan kesehatan bagi seluruh warga di Jakarta. Tambahan yang 1,4 triliun. Supaya 2,7 juta orang itu semuanya punya jaminan kesehatan. Begitu mereka punya jaminan, tenang itu. Ini Bapak sekalian, hal kecil yang saya ingin ceritakan, bahwa apa yang sudah dikerjakan kemarin di Jakarta, kita ikhtiarkan keadilan sosial. Nah inilah yang mau kita bawa juga ke depan. Saya tadi mampir ke Solo Pos. Saya ditanya, Pak Anies, apa visinya? Saya bilang, kalau visi itu bisa ngarang. Dan pernah ada orang yang ngarang visi hebat sekali. Lalu semuanya percaya Bapak Ibu. Ya? Visi, namanya juga visi. Visi itu kan masa depan, loh. Masa depan. Loh, kalau visinya masa depan, yang menceritakan tentang masa depan tidak perlu membawa bukti, ya? Yang tidak setuju juga tidak punya bukti untuk membatalkannya. Sama-sama imajinasi Bapak Ibu. Sama-sama hayalkan gini, Bapak, apa ya? Ke depan saya akan A, akan B, akan C, akan D. Yang janji tidak bawa bukti, yang tidak percaya juga tidak bisa membuktikan. Jadi saya bilang tawaran kami bukan visi. Tentu harus mengatakan visinya apa, tapi tawaran utamanya apa? Rekam jejak apa yang sudah dikerjakan itu menjadi bahan. Jadi tawarannya bukan pada imajinasi, tawarannya apa yang sudah dikerjakan. Kalau rekam jejak itu fakta. Kalau visi itu sesuatu yang mau dikerjakan di masa depan. Dan kita kebanyakan tanya visi misinya apa? Ayah dongeng. Terus kita semua wah cocok gitu dongeng gitu. Lah kok betul nggak? Cocok ini. Sama, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau merekrut pegawai nih. Misalnya merekrut jadi jaga keamanan aja. Tanya, apakah Bapak akan kalau jaga keamanan akan tidak tidur? Saya tidak akan tidur. Saya akan melek sepanjang malam. Oke? Bapak juga pas denger itu masih juga gak bisa, ya. Yang ngarang juga ya ngasih jawaban seenaknya itu sepuasnya yang mendengarkan. Bapak nanti kalau sampai ngantuk, saya tidak akan ngantuk. Saya akan melek sepanjang malam. Dia tidak perlu bawa bukti, panjenengan juga tidak bisa membantah. Betul tidak? Tapi tanya gini, sudah pernah jaga malam berapa kali? Anda sudah bekerja sebagai penjaga malam berapa tahun? Oh belum pernah, ya sudah, jangan diharapkan dia bisa bertahan malam, betul kan? Tapi kalau dia bilang nih, saya sudah 4 tahun jaga malam di perusahaan sana, saya 11 tahun jaga malam di tempat itu, langsung bilang, ya ini dipercaya, 11 tahun bekerja jaga malam berarti dia sanggup untuk melek malam. Rekam jejak itulah yang kita tawarkan dari pemerintah. Nah, karena kalau rekam apa yang dikerjakan bukan sekedar apa yang mau dikerjakan. Kalau mau dikerjakan bisa ngarang semua, dan tetap kita perlu menyampaikan apa yang mau dikerjakan, tapi ditopang dengan rekam jejak sehingga kredibel. Kalau tidak ada rekam jejak pasti sulit kredibel. Dan kemudian Bapak sekalian pasti Bapak Ibu menemukan, karena tadi sudah ditanyakan di Solo Pos, Pak Anies, apakah nanti kalau sampai Bapak bertugas Bapak akan bisa merangkul semua kelompok? Apakah Bapak hanya untuk sebagian kelompok? Sing takon rawan takon. Ya, saya bilang, dengan rawan nggak berani tanya. Bilang aja, saya didukung A, B, C. Ayo, berani nggak dibilang gitu? Ya? Kenapa? Karena kita selalu bertanya, akan besok merangkul semua tidak? Besok ngayomi semua tidak? Sekarang saya tanya begini, apakah Anies
sedang baru mulai tugas atau sudah selesai tugas di Jakarta? Sudah selesai. Jadi panjenengan lihat saja di Jakarta semua dirangkul atau ada yang dijauhi? Tidak ada. Jadi kalau mau lihat masa depan, lihatlah masa lalu. Kalau kemarin semua dirangkul, ya berarti besok dirangkul. Kalau kemarin tidak merangkul semua, berarti besok tidak merangkul semua. Itulah jawabannya. Dan saya paling sering mendapat pertanyaan, Bapak bagaimana dengan politik identitas? Ini kan semua juga paling sering ngalamin tuh. Kalau ada pertanyaan itu jangan berkelahi Bapak Ibu. Jangan didebat. Barangkali orang tanya, Pak Anies itu ekstrim, Pak Anies itu radikal, Pak Anies itu tidak bersahabat dengan minoritas. Kalau ada yang bilang begitu, jawab, boleh dijawab, tapi jawabnya gini, barangkali memang iya ya. Iya, barangkali memang iya ya. Kenapa? Terus kemudian tanya, nah dia kan udah kerja di Jakarta, contohnya ada nggak ya? Nah ketika ditanya contohnya, biar mereka yang memikirkan contohnya apa. Dan pasti tidak akan ketemu contohnya. Daripada kita yang berantem, oh enggak, wah repot malah. Malah jadi Bapak Ibu yang harus cari contoh. Kewajiban menyediakan bukti itu ada pada penuduh, tidak pernah pada yang tertuduh. Tidak pernah. Betul ya? Jadi sekalian, ngadepin ini semua, sampaikan apa yang saya boleh usul, sampaikan apa yang dikerjakan di Jakarta sebagai bahan. Insya Allah sempurna tidak? Tidak ada yang sempurna, tidak ada. Kami banyak kurangnya, kami banyak khilafnya, tapi insya Allah ikhtiar terbaik sudah diberikan dan rekam jejaknya ada. Jadi kami berharap nanti ke depan dalam ikhtiar perubahan ini kita membawa apa yang sudah dikerjakan sebagai bahan. Dan untuk semuanya saya titip pesan ini, kalau menurut catatan di sini ada 13 kelompok relawan. Tolong satu sama lain jangan melihat sebagai kompetitor. Ya, tapi lihat satu sama lain sebagai saudara seperjuangan. Dan juga sebaiknya jangan nyimpen jaket terlalu banyak. Ya, kalau sudah punya rompi yang A, jangan ikut rompi yang B, jangan ikut rompi yang C. Ya, iya, saya pernah tuh. Ini kejadian betul. Nah itu, saya ngalamin. Satu ketika datang kejadian relawan datang berapa kali itu, terus ada orang yang bilang, ini katanya udah 4 kali datang ini dalam berapa hari. Rupanya gonta ganti seragam. Nah gini buat kalian, lebih baik ambil satu aktif serius daripada tempatnya banyak tapi tidak lalu satu sama lain berjalan, tolong saling topang. Tentu saja masing-masing punya apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan, biar bisa saling mengisi. Nah harapannya tentu saja nanti di dalam perjuangan ini nantinya bisa saling berbagi pengalaman, saling berbagi informasi. Dan titip pada semuanya, mulai menyusun sampai yang disampaikan oleh Mas Lukman tadi, jangan hanya bicara di tingkat pengurusnya terus, tapi harus ada sampai ke garis depan. Garis depannya apa? Kita kira urutannya gini Pak Jan. Untuk kita bisa melakukan perubahan harus apa? Menang. Betul nggak? Untuk melakukan perubahan harus menang. Untuk menang harus suaranya terbanyak. Nah, untuk suara terbanyak, nah ini ada namanya menggerakkan orang, ada yang namanya menyelamatkan suara. Jangan sampai orangnya bergerak banyak, suaranya hilang. Betul? Nah, menyelamatkan ini harus ada yang mengawal di tingkat apa? PP. Jadi setelah mulai pikirkan untuk bisa memiliki saksi di tingkat T, nah, nanti bagi-bagi tugas. Ini kan ada ber-13.
memastikan bahwa ada 2 saksi di tempat kita hanya membutuhkan kejujuran. Insya Allah kalau jujur, Allah berikan kepada kita kemenangan. Insya Allah. Jadi kita jujur, tapi perlu membangun sampai ke tingkat. Nah, saya berharap kerja bersamanya di situ. KPI-nya adalah 2 orang per. Dengan ada tuan TPS, nanti ada koordinator. Nah, itu nanti bisa kerja sama-sama. Nah, nanti pengaturannya dan lain-lain tentu dibicarakan bersama, sehingga kita nantinya punya waktu yang cukup. Lalu yang berikutnya, ini perjalanan masih panjang Bapak Ibu. Jadi jangan larinya lari sprint. Ini pernah pengalaman pemilu kan? Walaupun kecewa, walaupun tidak kecewa. Ini saya bilang kecewa langsung ada ketawa. Ini kan masih ada rombongan. Bapak Ibu, lupakan 2019. Sanggup melupakan? Lupakan. Lupakan 2019. Tengoklah ke depan. Artinya jangkau semua. Jangan hanya menjangkau sebagian. Jangkau semua. Nah, kemudian waktunya. Waktunya ini Bapak Ibu, masih kalau hitungan waktu, itu kira-kira 16 bulan. Jadi jangan kerjanya seakan-akan pemilu itu bulan depan. Tiap malam rapat. Ya. Kalau tiap malam rapat nanti baru 2 minggu udah lemes. Ya. Disiapkan nih. Ada pertemuannya bulanan, lalu nanti sambil bergerak lagi pertemuan 2 mingguan. Lalu ada yang ketemu 2 mingguan, ada yang ketemu bulanan. Kalau semua orang ketemu mingguan nggak kuat nanti Bapak Ibu. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, dibagi itu. Jadi dengan begitu, sekalian maka kita nanti punya stamina yang cukup kuat untuk bisa sampai menuju ke pemilihan. Dulu di Jakarta begitu kan, ada pertemuan bulanan, menjelang pemilunya 2 mingguan, menjelang harinya mingguan, betul-betul di ujungnya tiap hari. Jadi ketika itu staminanya dirawat sampai di ujung masih kuat. Nah, ini menjaga. Kalau tidak, maksudnya nanti aktifnya di WA group saja. Padahal kemenangan itu melampaui jempol. Kalau hanya jempol aja nggak akan bisa. Ini harus action yang sesungguhnya. Nah, ini sekalian kita kerjakan sama-sama. Sambil kami melakukan bagian kita. Saya mungkin harus keliling di berbagai tempat. Belum tentu bisa ke Solo dalam waktu yang dekat ke depan. Karena itu saya berharap Bapak sekalian jangan sampai kompetisinya mendatangkan. Karena kalau mendatangkan tujuannya badan itu cuma satu Bapak Ibu. Nggak bisa didatangkan di semua tempat. Tapi kita berikhtiar untuk membawa perubahan. Itu yang kita pegang sama-sama. Siap? Bismillah. Kalau lihat penuhnya ruangan ini, rasanya tempat ini betul-betul mencerminkan semangat yang luar biasa. Dan terlambat 2 jam lebih bertahan semuanya. Bertahan semua. Ini bagian ya demi Indonesia Mas. Demi Indonesia. Insya Allah kita jalani sama-sama. Dan saya mendoakan Bapak Ibu semua selalu sehat. Dimudahkan dalam menjalankan amanat ini. Dan ikhtiarkan ini sebagai perjuangan untuk mendapatkan ridha dari Allah. Doakan kami juga diberikan kesehatan, karena harus kita ini menjalani semuanya keliling. Tapi insya Allah kalau kita ini kerjakan dengan serius, orang-orang ikhlas, orang-orang baik, bekerja dengan cara yang baik, insya Allah nanti Allah bukakan pintu-pintu keberhasilan bagi kita semua. Demikian Ibu sekalian, terima kasih. Saya karena sudah sampai di sini juga, saya ingin foto sama semuanya. Boleh ya? Boleh. Kalau boleh, Mas Darmo nanti ya diatur, Mbak Menawi saya yang mendatangi saja. Betul, betul. Supaya tidak kalau di sini nanti nanti pengaturannya agak sulit. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.